Ada, aku lupa tuh, 5 kalau nggak salah ya. 5 ilmu yang wajib dimiliki. Yang namanya perkembangan anak itu tidak semuanya sama. Kita tuh kecil, apa ya, maksudnya pas anak kecil itu tuh harus belajar tulisan tegak bersambung. Itu tuh kenapa Kang Afif? Itu kami menyebut parenting itu termasuk hubungan sama pasangan ya. Jadi suami istrinya itu aku masukin ke materi parenting biasanya. Gitu. Ketika bayi itu melakukan itu lagi dan kita langsung respon, bayi itu merasa bahasa saya tuh dimengertiin. Gitu. Oke. Malah yang seperti itu bayi itu akan menjadi sehat secara komunikasi dan Oke, halo Kang Afif. Halo Dania, ketemu lagi di Grafocast. Yes, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang kayaknya penting banget nih untuk difahami oleh para orang tua, yaitu adalah membahas tentang parenting itu sendiri. Parenting. Yes. Nah, ngomong-ngomong tentang parenting Kang Afif nih ya, sebelum kita bahas lebih dalam, sebenarnya kalau parenting itu sendiri, kan mungkin orang tua ya berarti ya. Orang tua mempelajari sebenarnya gini, parenting yang sebenarnya itu kan karena aku belum jadi parent gitu ya. Nah, parenting tuh sebenarnya kita belajar menjadi orang tua yang baik, atau parenting itu adalah bagaimana cara kita itu kenal sama anak, Kang Afif. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya betul. Oh, dua-duanya betul. Karena kan kalau kita terjemahkan secara sederhana, parent itu kan orang tua. Parenting itu berarti menjadi orang tua. Sedang menjadi orang tua gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua itu banyak yang harus dipelajari. Baik itu buat kitanya sebagai orang tuanya menjadi seorang ayah dan otomatis juga harus mengenal anaknya. Nah, tapi mengenal tuh bukan cuman mengenal tahu ya, oh ini mah Budi, oh ini anak saya namanya Salim, oh ini namanya siapa, bukan, tapi mengenal personality dan segala dinamikanya gitu. Jadi ya kepribadiannya seperti apa, mengembangkannya seperti apa dan sebagainya. Itu parenting. Meskipun kalau aku pribadi suka menyebut parenting itu termasuk hubungan sama pasangan ya. Jadi suami istrinya itu aku masukin ke materi parenting biasanya gitu. Oke. Kalau sama pasangan itu gimana Kang? Maksudnya apa yang dipelajarinnya gitu Kang? Jadi kalau di psikologi itu kan ada psikologi pasangan ya, supaya kita mengetahui antara saya dan Anda sebagai pasangan ya kan gitu. Juga ada parenting sebagai orang tua dengan anak. Tapi ketika orang tua sama anak, orang tua kan nggak mungkin sendiri. Maksudnya ya anak tuh kan ya dari pasangan. Maka itu suka aku campur di situ gitu. Jadi itu satu keseluruhan. Kenapa kita tuh harus belajar parenting Kang Afif? Nah, jadi gini. Ini menarik nih. Dulu aku pernah ngedengar bahwa jadi orang tua mah gampang. Punya anak aja udah otomatis jadi orang tua. Nanti bisa dengan sendirinya, katanya gitu. Ya gitu. Padahal nggak demikian. Yang namanya jangankan jadi orang tua, kita mau bikin masakan aja perlu ada ilmunya. Ya kan gitu, supaya pas, supaya presisi, supaya sehat, supaya apa tuh ada ilmunya. Apalagi menjadi orang tua yang kita berharap anak ini nanti berkembang secara optimal. Nah, contoh misalnya gini. Dulu itu suka ada yang bilang kayak gini. Oh, kalau bayi nangis, ya udah, jangan biasain digendong, nanti bau tangan. Bau tangan tuh gimana? Bau tangan tuh jadi kalau dilepas dia pengen nyari tangan lagi buat digendong gitu, istilahnya tuh bau tangan gitu. Jadi kalau nangis udah diemin aja, bahkan bagus. Jadi sehat nanti pernapasannya. Dulu kayak gitu. Dan dulu itu diiyakan, banyak yang mengiyakan. Iya udah bayi mah jangan digendong-gendong nanti manja, katanya gitu. Iya, tapi iya sih kayak mitos-mitos dulu tuh menjadi apa ya, jadi turun-temurun ya kan gitu. Dan banyak yang mengiyakan itu. Oh iya betul masuk akal. Oh iya bagus, ayo nangis supaya kuat napasnya. Kan gitu. Nah, tapi ternyata
ketika kita belajar ilmu parenting, diikuti dengan ilmu ya, ilmu tuh jadi ada penelitiannya, ya ada latar belakangnya, diteliti dan sebagainya, dan bukan cuma saat itu aja, tapi longitudinal. Longitudinal tuh jangka panjang. Ternyata itu ketika, kan bayi itu belum bisa bicara. Bahasanya dia tuh baru ya senyum, ketawa, nangis, ya. Nangis pun itu ada beberapa. Ada nangis karena lapar, nangis nggak nyaman, dan sebagainya. Nah, kalau kita itu belajar, ini kalau dari yang saya pelajarin ya, dari teori-teori tentang parenting itu, ternyata ketika bayi nangis itu salah satu bentuk komunikasinya dia. Apa yang membuat dia itu berhenti? Apakah lapar? Begitu. Oh, kita misalnya orang tua baru nih, belum tahu nih, belum sensitif sama perbedaan tangisan bayi. Oh, kasih makan. Kok nggak juga? Kasih ini, nggak. Digendong. Oh, ternyata berhenti. Ya. Nah, ketika berarti ketika nangis gini dia tuh pengen digendong dan tidur misalnya. Maka ketika bayi itu melakukan itu lagi dan kita langsung respon, bayi itu merasa bahasa saya tuh dimengertiin. Gitu. Malah yang seperti itu bayi itu akan menjadi sehat secara komunikasi dan sebagainya di masa depannya. Ini dari penelitian. Tapi ketika bayi itu nangis, udah gitu orang tuanya mencuekan, ya udah ini apa dan sebagainya gitu, maka bayi itu nggak tahu apa yang harus saya lakukan supaya kebutuhan saya terpenuhi. Jadi akhirnya nangis ke sana, nangis ke sini, nangis. Nanti ketika nangisnya model B, baru orang tua ngejawab ini. Nanti berikutnya dia nangis model B, nggak digendong. Nanti ketika nangis model C, baru. Jadi bahasa bayi itu nggak dimengerti. Itu yang membuat bayi jadi stres. Oh, bayi juga bisa stres ya? Bisa stres. Wah, gimana tuh kalau bayi stres tuh, Kang Afif? Ya macam-macam. Ya nanti apakah nanti berdampak ke perkembangan kognitifnya, perkembangan ininya. Kalau bayi si A misalnya nih yang orang tuanya belajar ya gitu. Oh, ternyata bahasa bayi itu beda-beda. Oh, ternyata diinikan. Oh, ternyata lama-kelamaan tuh tahu. Oh, ini nangisnya nangis lapar. Nggak usah digendong, nggak apa-apa. Cukup dikasih makan gitu ya. Udah gitu taruh lagi, udah anteng. Nanti, oh ininya apa? Oh, ini bayinya pengen gerak apa? Oh, ini pengen, kan kalau habis makan tuh suka, apa namanya itu? Bukan gumoh ya gitu. Jadi kayak terapnya bayi gitu. Oh, pengen tok sendawa gitu. Udah gitu. Nah, maka bayi itu semakin tahu bahasanya difahami, semakin dia bisa belajar materi yang lain nantinya. Belajar sosial, belajar ini gitu. Nah, itu salah satu contoh dari ilmu parenting. Dan itu banyak banget. Oke. Nah, kalau parenting itu sendiri, Kang Afif, kita tuh belajarnya tuh dari mulai kapan dan sampai kapan? Dari sejak bayi itu belum lahir, dari sejak dalam kandungan. Dalam kandungan. Dari dalam kandungan sampai dia itu dewasa. Sampai dewasa parenting. Ini ya, misalnya ada ada istilahnya ada pembelajarannya juga, Kang Afif. Betul. Contoh misalnya gini. Ketika kita belajar parenting, ya. Bayi itu di dalam rahim ibu, ya. Kan ada yang kita mungkin sering dengarnya, kalau dengar musik-musik klasik bagus, kalau dengar ngaji bagus, kan gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang ternyata ketika ibunya stres, itu tuh akan menghambat beberapa pertumbuhan di dalam otak bayinya, ya, pertumbuhan bayi itu. Jadi itu hati-hati bisa menghambat dan sebagainya. Kemudian ketika lahir pun demikian, ya. Lahir nanti tuh perkembangan anak itu kan ada macam-macam lah kalau diteliti ya gitu, seru banget tuh. Jadi kayak misalnya kenapa sih umur 4 tahun itu suka aktif kesana kesini. Memang masa eksplorasi. Orang tua yang tidak ngerti akan melarang anaknya. Diam kamu, gitu ya. Kabur kesana kesini terus, dan lama-lama akhirnya tertunda. Ya, keinginan eksplorasi dia tuh terhambat. Atau gini, coba aja ya nanti bayangkan, atau coba nanti alami atau liatin ya gitu. Nanti akan ada anak itu biasanya umur 5 tahun, 6 tahun, yang dia itu selalu nanyain apa dan kenapa. Iya, ini apa gitu ya, ini apa? Padahal dia udah dikasih tahu nih, oh iya ini coklat gini. Terus nanya lagi, ini apa? Gitu lagi. Kalau kita tidak belajar ilmu parenting, nggak tahu memang bahwa anak tuh akan ada periode itu, maka kita akan responnya berbeda. Kamu tuh nanya terus, kok ini tahu tadi? Beda. Tapi ketika kita tahu, ngelihat anak mengulangi pertanyaan yang sama, kita akan bersyukur karena di otaknya lagi penguatan sesuatu terhadap objek tersebut. Gitu, vocabnya akan berkembang dan sebagainya. Kita jelasin lagi, oh iya itu coklat, tahu nggak? Terus kita masukin cerita, tahu nggak coklat tuh dibikinnya dari apa? Kita kasih tahu.
itu yang membuat sinaps-sinaps di otak, sinaps tuh jaringan-jaringan di otaknya tuh semakin berkembang. Gitu ya? Karena kita tahu, oh gitu, oh gini, ada masa-masanya. Oke. Berarti itu lumayan ya, maksudnya parenting tuh sangat berpengaruh juga ya untuk terhadap perkembangan anak-anak gitu. Betul. Anak, okay. Dan orang tua dan anak juga. Yes. Banyak orang tua yang sama anaknya, bingung kita kenapa sih anak saya gitu. Oke. Terus gimana sih Kang Afif untuk mendidik anak dengan optimal itu kayak gimana? Ya, jadi yang pasti pertama kan kita harus tahu dulu anaknya, ya kan gitu. Dia arahnya kemana, ya, bakatnya apa, ininya apa dan sebagainya, baru udah gitu diarahkan. Memang gini, kalau aku ya secara pribadi itu ada, aku lupa tuh 5 kalau nggak salah ya, 5 ilmu yang wajib dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah ya ilmu agama. Jadi gitu, ya kita sama Tuhan ya gitu, sama Allah dan sebagainya, agama lah gitu, muamalah apa dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah ilmu yang membahas tentang mengenal siapa diri kita. Jadi supaya kita tahu nih potensi kita apa sih gitu, kelebihan kita apa gitu. Nah, dengan kita tahu kita bisa berkembang. Yang ketiga adalah ilmu pasangan. Maka ada psikologi pasangan gitu, karena cepat atau lambat ya kita perlu pasangan, ya kan gitu, perlu pasangan, perlu gimana supaya optimal. Tanpa ilmu ini khawatirnya banyak konflik atau nggak langgeng, karena kita nggak tahu. Jadi ada ilmunya yang ketiga. Ilmu yang keempat yang menurutku wajib ya, itu adalah ilmu parenting. Ilmu parenting itu ya tadi ya, jadi tentang kita, anak-anak kita, ya anak tuh masa depannya kita, ya kan gitu. Kita berharap bahagia, ingin masa depan kita tuh ya anak-anak gimana, anaknya juga berkembang optimal. Nah itu adalah menurutku wajib. Ya kebetulan kalau yang parenting ini ada di grafologiindonesia.com/parenting. Ada di situ ilmunya tuh udah lengkap gitu. Nah satu lagi yang kelima, ini kalau menurutku ya gitu, ada ilmu bisnis. Jadi ilmu marketing gitu. Kalau ini sih hubungannya sama, ya karena kan kita harus ya kerja atau jualan itu kan harus bisa. Nah itu ada yang kelima. Makanya ada juga namanya psikologi bisnis. Psikologi bisnis. Ya itu harus dikuasain tuh psikologi bisnis gitu. Nah sekarang dari sini ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mendidik anak supaya optimal. Maka kitanya harus belajar psikologi parenting gitu, supaya tahu anak itu seperti apa, potensi kan. Misalnya kita punya 5 anak. Si A, si B, si C, si D, si E kan bisa beda-beda. Yang satu rajin, baik. Yang satu kok kayaknya pengennya tuh aktif terus. Kan beda-beda. Kalau kitanya sendiri tidak tahu perbedaan itu, gimana kita mengoptimalin? Gitu. Jadi kita harus tahu. Kita harus tahu nih, oh ini dari intelligence apa kan ada multiple intelligence kan gitu. Jadi apakah dia itu tipe fisik. Oh bagus nih olahraga, bagus ini. Oh kembangin ke situ. Ada yang si ini mah bagusnya tuh daya bayang ruangnya. Dia bisa menggambar ruangan, bisa ini. Oh berarti ke situ. Yang anak ketiga misalnya, oh ini bagusnya musik nih. Oke. Nah, cara mengoptimalkannya ada ya di materi multiple intelligence gitu. Jadi nanti nanti kita bisa ngelihat ya kayak sebenarnya anak-anak ini tuh potensinya kemana gitu ya. Nanti kita sebagai orang tua tinggal optimalin untuk ngarahin gitu ya. Oke. Nah, bagaimana Kang Afif? Kan kita juga apa ya? Tadi anak tuh kan ada fase-fasenya. Nah, ada nggak sih Kang Afif cara, maksudnya bagaimana kita tuh tahu bahwa anak itu tuh sudah berkembang sesuai dengan usianya Kang Afif? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngelihat di luar sana tuh banyak yang mencoba mencari titik normalnya anak-anak tuh seperti apa. Misalnya, umur 4 tahun standarnya seperti apa sih gitu. Kayak misalnya mulai dari bayi deh. Kapan sih anak itu mulai ngerangkak gitu. Kapan sih kan, jadi ada kemampuan motorik, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan bahasa, ada kemampuan sosial, ada kemampuan apalagi. Jadi ada banyak. Nah itu tuh kalau sebenarnya gampang sih, tinggal lihat aja di biasanya materi-materi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan tuh bahas itu gitu. Nah nanti dari situ akan kelihatan ya. Misal contohnya kapan anak itu bisa bicara satu kata, ma, pa atau mama gitu. Kapan anak itu bisa 2 kata, kapan bisa 3 kata, kapan. Nah itu kan ada ininya gitu. Sehingga kalau dari rata-rata misalnya umur 5 tahun tuh harusnya bisa apa, dan anak ini udah lebih dari itu, maka dia lebih oke. Gitu. Tapi kalau kurang ya kurang. Nah kadang nah ini yang suka menjadi kekhawatiran orang tua. Yang namanya perkembangan anak itu tidak semuanya sama. Jadi ada yang
ada normal ya gitu ya. Gitu betul. Tidak apa ya, maksudnya tidak misalkan ada umur yang 4 tahun sama gitu dan perkembangan misalkan postur tubuhnya gitu. Itu tuh motoriknya betul. Gitu. Maksudnya itu wajar ya. Wajar. Nah, kadang-kadang orang tua suka panik. Contoh misalnya gini, aku ada 2 sepupu. Umurnya sama, cuman beda hitungan hari kalau 1 minggu. Ya gitu. Cuman yang unik, yang satu itu waktu itu udah bisa ngerangkak, udah bisa udah bisa jalan, ya gitu. Yang satu masih ngerangkak. Orang tua yang anaknya masih ngerangkak panik, kok anak saya masih ngerangkak dan sebagainya, ya gitu. Tapi ketika terus kayak gitu, ternyata yang merangkak ini dia lebih cepat bisa bicara, minum. Ingat banget aku tuh dulu pertama kali dia bicara tuh minum. Yang ini rada telat bicara. Jadi memang ini memang kognitifnya lebih matang duluan. Yang ini motoriknya lebih matang duluan, gitu. Terus kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada nggak Kang Afif perbedaan itu tuh ada faktor-faktornya nggak Kang Afif? Kenapa bisa jadinya beda gitu? Beda perkembangannya? Iya, itu ada, tapi nggak ada yang spesifik karena ini karena itu, nggak gitu. Karena dari satu keluarga yang sama, misalnya suami istri punya anak 5, punya anak 10 misalnya. Itu kan sama tuh, iklimnya sama, ininya sama, tapi masing-masing beda-beda. Ada yang ini mah cepat, umur segini udah bisa bicara, yang ini si adiknya kok belum gitu. Nah, itu ada faktor-faktor yang mungkin eksternal gitu. Oke. Nah, berarti Kang Afif kalau selain kita belajar parenting gitu kan ya, untuk melihat perkembangan perkembangan anak gitu ya, itu bisa bisa dari tes atau misalkan bisa dari cara lain nggak Kang Afif? Iya, jadi bisa kan observasi, bisa interview juga tes. Nah, tes itu juga ada yang namanya grafoparenting. Grafoparenting. Jadi itu kayak gimana Kang Afif? Materi grafologi yang memang dikaitkan untuk parenting. Untuk orang tua tahu anak itu, jadi kan tadi ada perkembangan motorik dan sebagainya, termasuk menulis dan sebagainya. Nah, di grafoparenting itu diajarin juga tentang kalau misalnya udah dewasa, ya udah 23, udah 30 tahun, tapi kok ada tulisan ininya, ya ada bentuk-bentuk cara nulisnya gitu, yang mana itu tuh ada masanya fiksasi. Fiksasi itu psikoanalisa yang ngebahas tentang usia berapa. Oh, berarti ini kemungkinan ada sesuatu keterhambatan di usia waktu umur berapa, misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu, nanti digali. Nah, itu ada tuh. Di grafologiindonesia.com /parenting itu ada. Jadi kita bisa melihat tuh, baik itu potensinya maupun hambatan-hambatannya. Berarti itu kalau misalnya di grafologi analisnya sama nggak kayak grafologi pada biasanya, atau aspek yang bisa dilihat tuh sama nggak atau beda? Ini lebih pelengkap sih. Pelengkap. Jadi dia tuh suka disebutnya suplemen grafologi, pelengkap ilmu grafologi. Jadi yang bisa dilihat apa Kang Afif kalau dari grafologi buat ke anaknya gitu? Perkembangan kemampuan motorik anak sampai remaja dalam menulis. Kemudian nanti situ ada psikoseksualnya. Jadi ada sosialnya, ya. Jadi seksual, sosial, kemudian perkembangannya sama hambatan-hambatannya. Itu dari tulisan untuk datang. Itu menarik. Nanti coba aja intip di website-nya itu, wah seru. Siap. Nanti aku juga penasaran sih ya. Nah tapi Kang Afif, aku tuh pernah ingat bahwa di usia berapa ya? Kayaknya SD gitu ya, di usia 7 tahun atau 6 atau 7 tahunan ya. Kita tuh kecil, maksudnya pas anak kecil itu tuh harus belajar tulisan tegak bersambung. Itu tuh kenapa Kang Afif? Kalau dari sudut pandang pendidikan, memang kan kita harus bisa menulis, ya kan gitu. Makanya diajarin lah cara menulis itu seperti apa, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dari secara psikologis, ya, ada penelitian yang dilakukan oleh AHAF, ya, American Handwriting Analysis Foundation, itu meneliti bahwa ternyata anak-anak yang dilatih menulis tegak halus bersambung, itu di otaknya tuh terbentuk koneksi sinaps secara masif yang besar. Gitu. Jadi mereka melakukan penelitian, ya, tempel ke otak dan sebagainya. Ternyata kelompok A yang dilatih menulis tegak halus bersambung sama kelompok B yang tidak, ya gitu, tidak dilatih. Ketika mereka itu kelas 6 SD lah, kalau di Indonesia kelas 6 SD-nya gitu, itu yang A itu ternyata bisa melakukan berbagai hal yang lebih cepat dibandingkan kelompok B, yang terutama yang berhubungan sama koordinasi tangan dan jari gitu. Jadi yang mana kelompok B ini baru bisa mengejar A ini 2 tahun berikutnya. Jadi ini 6 SD udah bisa, ini 2 SMP baru bisa.
skill koordinasi tangan dan jari. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang gabungan-gabungan sinapsi otaknya lebih banyak dan juga memorinya lebih banyak nempel. Nah, itu penelitiannya bagus tuh. Sehingga akhirnya dari penelitian itu dikirim ke kayak ke menteri-menteri pendidikan lah sedunia gitu ya. Aku nggak tahu negara mana aja, tapi katanya sih secara internasional, globally. Sehingga menyarankan sekolah-sekolah tuh untuk mulai lagi menulis tegak halus bersambung. Gitu, karena kan udah ada yang mulai dikurangi kan gitu. Oh, ini mah cuma belajar nulis aja gitu. Nah, ternyata dampaknya tuh segitu. Saya mungkin di usia-usia segitu misalnya diajarin tegak bersambung untuk maksudnya secara tidak langsung juga untuk membentuk memori-memori yang di otaknya ya gitu ya, Kang. Betul. Oke. Wow, berarti ternyata dan maksudnya gini, Kang. Tapi ketika si anak itu balik tidak menggunakan lagi tulisan tegak bersambung, itu ada artinya juga nggak, Kang? Iya, jadi ada pertanyaan biasanya gini, kan waktu kelas 1 SD, 2 SD kan semua belajar tuh tegak halus bersambung. Tapi kok bisa berbeda-beda sih pas sudah gedenya? Ya kan gitu, kelas 4, kelas 5. Karena ada karakter, ada personality. Gitu. Ketika karakternya misalnya gitu, dia itu memang konvensional, memang hati-hati dan sebagainya, mungkin dia akan tetap mempertahankan aturan menulis itu. Tapi untuk anak yang lain yang tipenya freedom yang mungkin akan berbeda lagi. Ada lagi yang emosinya masih berubah-ubah, nanti akan kelihatan lagi seperti apa gitu. Jadi memang personality itu akan mempengaruhi, makanya bisa dianalisis. Oke, menarik ini. Nah, satu lagi pertanyaan Kang Afif nih ya. Kan ketika kita sebagai orang tua misalkan udah ngerti grafologi, udah ngerti tanda-tanda yang baik nih gitu ya, tulisan tangannya yang baik tuh seperti apa gitu ya kan. Nah, bisa nggak Kang Afif kita tuh mengajarkan ke anak kita misalkan untuk nulis tulisan-tulisan yang baik-baik gitu Kang Afif, dari tanda-tanda grafologi gitu? Iya, bisa. Nah, jadi ada panduan mumpung masih anak-anak gitu kan, dilatih gitu nulis, bahkan tidak hanya tulisan dari huruf Latin ya, kadang kaligrafi gitu. Jadi sambungan tegak halus bersambung, kaligrafi kan gitu juga tuh seni. Itu tuh selain tadi ya, selain yang penelitian yang sinaps di otak dan sebagainya, juga itu melatih kematangan emotion gitu ya, rapi, kontrol kan gitu ya, seni apa dan sebagainya itu ada. Jadi memang bisa dilatih ya. Dilatih, ayo tulisan yang rapi ya gitu, i-nya jangan lupa pakai titik gitu. Terus nah itu waktu kecil tuh bisa dilatih seperti itu, bagus untuk kontrol. Berarti kalau misalkan kayak gitu kita juga bisa nggak ngebentuk anak itu dengan tulisan grafologi yang tadi kita mau ajarin itu? Jadi ya kalau untuk beberapa aspeknya bisa. Jadi sama ibaratnya kayak anak lah gitu. Anak waktu kecil yuk biasain buang sampah di tempatnya, yuk biasain pakai baju yang rapih gitu. Nah itu kan secara nggak langsung akan menjadi habit dia gitu. Dia tahu, oh ini supaya bersih, supaya apa. Tapi dikasih tahu kenapa sih harus kayak gitu, kenapa harus kayak gini gitu, kenapa harus masukin bajunya gitu. Jadi sama nulis juga, yuk coba yang rapih ya supaya gini, yuk ini yang rapih supaya bisa dibaca, yuk. Nah itu tuh nanti akan membentuk dia, oh dia akan ngikutin aturannya seperti apa yang bagusnya gitu. Wah menarik ya, berarti jadi teman-teman juga kalau misalkan mau belajar grafologi, terus juga untuk ngajarin ya anaknya nanti untuk yang membentuk tulisan-tulisan yang baik gitu ya, yang positif gitu ya, dan juga bisa juga nih untuk ini bisa juga nggak sih Kang parenting ini untuk guru-guru konseling di sekolah? Bisa banget ya. Bisa banget. Orang tua, guru, TK, SD, SMP, SMA. Iya. Ini biar biar mereka tuh siswa-siswanya tuh dioptimalkan gitu ya potensi-potensinya. Oke. Nanti berarti kalau misalkan mau belajar tadi Kang Afif, kita bisa kemana? grafologiindonesia.com/parenting. Oke, itu nanti berbentuk apa Kang Afif? E-course atau? E-course, video-video pembelajaran lengkap. Oke. Thank you Kang Afif sama ilmu parentingnya. Nanti mungkin semoga ini jadi bekal untuk aku dan untuk teman-teman semua yang mungkin sedang belajar menjadi orang tua gitu ya, atau misalnya jadi bekal nanti suatu saat menjadi orang tuanya ya gitu. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.